Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi Effendi dengan NIM 2111014. Saya adalah mahasiswa Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia Balikpapan. Nah, di video kali ini saya akan membahas sistem analog dan sistem digital. Jadi apa sih sistem analog dan sistem digital itu? Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, sistem analog. Sistem analog adalah sistem yang memproses sinyal-sinyal yang bersifat kontinu terhadap waktu, baik berupa tegangan, arus, atau matriks lainnya. Sederhananya, sistem analog bersifat nyata. Lanjut. Nah, ini sinyalnya ya. Dia bersifat kontinu atau setiap deletnya itu mempunyai nilai. Di gelombang pada sinyal analog yang umumnya itu berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh alat yang menggunakan sistem analog. Ada kaset, speedometer, televisi analog, jam, alat pengukur tekanan, dan mungkin yang lain-lain lagi. Ini hanya beberapa saja yang saya masukkan. Kita lanjut ke sistem digital. Sistem digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim atau naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu atau digital ya. Nah, ini bentuk sinyal digitalnya ya. Signal digital hanya memiliki dua kuantitas untuk mewakili dua kondisi yang ada, yaitu kuantitas tersebut disebut logika. Logika 1 mewakili kondisi hidup dan logika 0 untuk kondisi mati, sehingga bentuk gelombang pada sistem digital hanya mengenal dua arah, yaitu logika 1 dan logika 0. Nah, ini representasi besaran digital. Jadi bagaimana penentuan suatu logika itu bernilai 0. Ini contohnya ketika tegangan listrik 0 sampai 0,8 volt berarti bernilai logika 0. Transistor dalam keadaan mati atau cut off, saklar dalam keadaan terbuka, lampu atau LED dalam keadaan padam. Level logika 1. Jadi ketika tegangan listrik 2 sampai 5 volt berarti bernilai logika 1. Transistor dalam keadaan jenuh atau saturasi, saklar dalam keadaan terbuka, lampu atau LED dalam keadaan menyala. Lanjut, ini ada contoh alat yang menggunakan sistem digital. Ada handphone yang sering biasa kita pakai ya, setiap orang pasti punya. Komputer, stopwatch, kalkulator, kamera digital. Nah, kita lanjut ke perbedaan sistem analog dan digital. Ada beberapa perbedaan antara sistem analog dan digital ya. Yang pertama, sistem analog bersifat kontinu, sedangkan sistem digital bersifat diskrit, 0 dan 1. Kemudian sistem analog kemungkinan errornya besar ya, karena memiliki range.
Sedangkan sistem digital kemungkinan errornya kecil karena hanya dua data yaitu 0 dan 1. Terus untuk sistem analog rentan terhadap gangguan atau noise, sedangkan digital lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Untuk analog, pengolahan sedikit data, sedangkan sistem digital dapat mengolah banyak data. Kemudian untuk analog, pengolahan data yang rumit atau mengatur frekuensi dan amplitudo. Sedangkan di digital, pengolahan data lebih sederhana, mengatur kondisi 0 dan 1. Yang terakhir, perawatan sistem yang mahal untuk sistem analog. Sedangkan di sistem digital, perawatan sistem lebih murah. Itu saja. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau apa, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Untuk penjelasan singkat dari saya mungkin segitu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.